Oke gamer, selamat nongkrong di channel ini. Di sini saya akan mencurahkan perasaan saya sendiri setelah mempermainkan perasaan saya sendiri dengan mempermainkan game. Karena ini soal perasaan, jadi perasaan kamu dan aku tentunya akan berbeda sewaktu memainkan game. Langsung saja kamu simak kisahnya. Pas pertama kali main game ini, saya terkesan sama grafiknya. Dengan pengaturan bawaan dari gamenya yaitu medium, sudah bisa menampilkan grafik yang bisa dibilang tidak burik. Kemudian saya coba dengan pengaturan ultra dan hasilnya seperti ini. Karena merasa tergoda dengan tampilan grafiknya, saya nekat coba main di pengaturan grafik ultra. Dan cuma satu kali match saja HP saya langsung demam. Mungkin karena gamenya terlalu bagus atau karena HP sayanya saja yang masih SMP. Sepertinya di game ini saya perlu punya HP yang sudah lulusan SMK. Tapi dengan ketekunan dan kegigihan, akhirnya saya bisa merekam gamenya dengan baik dan benar, walaupun masih saja ada momen-momen yang gagal terekam. Jujur, saya sempat kesulitan pada saat merekam gamenya, sama sulitnya waktu mau nonton Piala Dunia di Qatar, karena TV-nya yang masih analog. Oke, lanjut. Kontrolnya udah komplit, sudah bisa gyro dan ada pengaturan hibridnya. Tapi ada pengaturan sensitivitas untuk tombol lihat bebasnya aja yang gak ada atau belum ketemu. Posisi tombolnya juga bisa diatur-atur dan kualitas suaranya bagus banget. Terlebih kalau memakai earphone. Suara musuh saat bergibah dengan temannya juga sudah terdengar dengan jelas. Begitu juga dengan suara-suara yang lainnya. God damn it, someone's on our tail! Someone on your six! Someone on your six! Spree. Sepertinya kalau gadgetnya udah SMK, pasti bakal lebih seru lagi mainnya. Di game ini saya hanya fokus main PvE atau player versus enemy. Karena musuhnya bos semua, jadi saya tidak usah repot-repot untuk menghadapinya. Mainnya santai, bisa sambil rebahan untuk menghayati isi permainan dan misi-misinya. Ada 4 map di game ini, yaitu PF Fast Story, Met Akiyama Art Company, Winship Harbor. Dan bisa main dengan jomblo, 2 atau squad. Kalau squad hanya di jam-jam tertentu saja. Konsep mainnya sederhana, setelah player masuk ke zona dan hanya tinggal mencari titik keluarnya saja. Walaupun sesederhana itu ada tepinya, karena game ini lebih condong ke arah survival, jadi player harus bertahan selain dari musuh yang akan selalu mengganggu jalannya misi, juga harus bertahan dari kelelahan, rasa haus dan lapar yang akan jadi halangan untuk bertahan sampai ke titik keluar. Terlebih saat titik keluar masih belum terlihat karena cuaca berawan atau karena masih berada di bawah derajat. Udah kayak mau lebaran aja. Maaf. Belum bisa terlihat karena masih ada misi yang belum bisa diselesaikan. Maka waktu untuk bertahan hidup akan menjadi semakin lama. Ketika sudah mulai berkunang-kunang seperti ini, pertanda karakter sedang mengalami dehidrasi atau sedang membutuhkan asupan. Satu-satunya cara untuk mengatasi itu semua harus bisa mendapatkan sesuatu yang bisa dimakan atau diminum. Bisa ditemukan di zona atau dari perbekalan pada saat persiapan di shelter. Ketika semua itu bisa diatasi, maka karakter yang dimainkan akan sehat walafiat kembali. Jadi saat prepare harus tahu sumber daya apa saja yang harus dibawa, baik senjata atau bahkan makanan dan minuman.
Menurut saya disinilah uniknya game ini. Di dalam shelter ini ada beberapa tempat, diantaranya storage untuk menambah daya tampung sumber daya yang sudah didapat. Hadiah-hadiah ini belum bisa diklaim karena storage-nya sudah keburu penuh. Modification unit untuk membuat item-item yang diperlukan. Weaponry unit untuk memodifikasi senjata. Shooting range. Kalau shooting range belum bisa dibuka karena perlu di-upgrade terlebih dahulu. Semua itu bisa di-upgrade supaya kualitas dan kuantitasnya jadi lebih baik lagi. Dan untuk mengupgrade itu semua memerlukan sumber daya yang bisa didapat di zona dari hadiah ataupun bisa dibuat di modifikasi unit itu sendiri. Demikian pengalaman saya main game Lost Lake. Terima kasih dan jangan lupa nongkrong lagi.